Selamat pagi adik-adik yang kakak kasih semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Kakak akan menceritakan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua, untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik tentu penasaran dong, apa cerita kebenaran firman Tuhan yang kakak bawakan pada saat ini. Nah, adik-adik, tema kita pada saat pagi hari ini yaitu tentang kemerdekaan. Nah, adik-adik tentu tahu dong apa itu yang namanya kemerdekaan. Nah, kemerdekaan bukan berarti kita bebas ya adik-adik. Nah, kemerdekaan itu adalah suatu pemberian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, bahkan kepada kita semua anak-anak atau umat-umat Tuhan Yesus. Adik-adik yang kakak kasihi dan kakak sayangi, nah kalau adik-adik semua sedang memegang Alkitab, kakak akan mengajak adik-adik semua membuka Alkitabnya masing-masing. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Nah, kakak akan membacakan kepada adik-adik semua ya. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Nah, LKI memberi perikop tentang kebenaran yang memerdekakan ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ke-33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat ke-35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, adik-adik yang kakak kasihi dan kakak sayangi, apa sih definisi dari yang namanya kemerdekaan atau arti kemerdekaan? Apakah kemerdekaan itu sama halnya dengan bebas? Salah. Kemerdekaan itu atau merdeka itu bukan berarti kita bebas mau lakukan apa saja, mau ngapain saja, atau suka-suka kita mau ini, mau itu. Bukan yang adik-adik, bukan begitu. Tapi kemerdekaan itu adalah suatu anugerah yang harus kita pertanggungjawabkan karena kemerdekaan itu adalah suatu pemberian dari Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa tahu bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan Yesus. Yaitu kita tadi telah baca atau kakak telah baca kepada adik-adik semua di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36, di mana di situ Yesus berkata, kalau kita taat pada firman Tuhan, kita benar-benar murid-murid Tuhan Yesus. Dan kalau kita benar murid-murid Tuhan Yesus, kita akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, nah, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Tapi karena Tuhan Yesus, Dialah yang menjadi pahlawan bagi kita, sehingga kita telah diselamatkan atau
kita telah bebas dari yang namanya dosa. Karena Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib sehingga kita bebas dari yang namanya dosa. Nah, adik-adik, ketika kita sudah merdeka, kita sudah menikmati yang namanya kemerdekaan, mereka sebagai anak-anak Tuhan, apa dong yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan cara setia sama Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan, yaitu dengan cara rajin berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia, supaya Tuhan Yesus melakukan perkara yang dahsyat buat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita harus sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, karena di masa-masa sekarang banyak orang mengalami masa-masa sulit, banyak orang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan cara menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan, membantu mereka ketika mereka mengalami masa sulit, dan mau berbagi ketika kita banyak berkat. Jadi ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada mereka. Kita harus selalu berdoa, yaitu kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkati kami semua sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Nah, adik-adik harus melakukan tugas adik-adik dengan baik, dengan benar. Kalau adik masih bersekolah, tetap semangat, tetap belajar, walaupun masih belajar online, tetap semangat, belajar sungguh-sungguh, giat belajar, tetap ikuti mata pelajaran, apapun pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, tetap semangat belajar ya adik-adik, karena ketika dewasa nanti, adik-adik bisa menggapai cita-cita adik-adik semua, dan adik-adik bisa menjadi bagian dalam membangun negara Indonesia. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik semua, dan adik-adik harus ingat ya ayat hafalan kita minggu depan yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Sekali lagi, untuk ayat hafalan untuk minggu depan terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat belajar, dan jangan lupa